Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang mengagumkan bukan hanya berlaku pada hal-hal yang kecil, tetapi kasih Allah terlihat semakin besar karena Tuhan mengampuni dan menutupi dosa manusia yang begitu besar. Dosa kita besar, tetapi lebih besar lagi kasih Tuhan bagi kita. Di ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, semua sifat kebaikan Allah ini ditujukan kepada manusia yang berdosa. Di mana di sini dikatakan Allah mengasihi, Allah berkemurahan, Allah berbelas kasihan, beranugerah kepada orang berdosa yang tidak layak menerima semuanya ini. Tuhan mau menanti dan beri kesempatan kedua kepada kita orang-orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kasih setia Tuhan muncul berkali-kali dalam Mazmur 103 ini. Seperti di ayat 8, ayat 11, dan ayat 17. Pelanggaran bangsa Israel tidak membatalkan kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Di sini kita melihat Tuhan menyatakan sifat ilahinya tersebut dalam beberapa hal. Yaitu, saudara, yang pertama, Tuhan tidak selalu menuntut dan tidak selamanya mendendam di ayat yang ke-9. Mata Tuhan terlalu suci untuk melihat dosa, tapi Dia seringkali memilih menahan diri daripada melawan dan langsung menghukum orang yang melanggar perintahnya. Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Tuhan memang marah terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, namun Dia tidak sekalipun mendendam. Tuhan tidak selalu menuntut mendendam karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Kemudian saudara, yang kedua, Tuhan tidak membalas kesalahan kita Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Itu dinyatakan di ayat yang ke-10. Semua kesalahan sekecil apapun adalah kesalahan dan dosa yang serius di mata Tuhan. Kekudusan Allah terlalu sempurna sehingga tidak dapat berkompromi dengan dosa. Setiap dosa pasti ada hukumannya. Meskipun demikian saudara, Tuhan tidak selalu menghukum setimpa dengan kesalahan kita. Jika Tuhan selalu menghukum atau membalas setimpal dengan perbuatan kita, maka tidak ada satu manusia pun yang pantas untuk hidup, sebab upah dosa ialah maut. Mengapa Tuhan tidak menghukum saat ini? Karena Tuhan hendak memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan percaya kepadanya. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kemudian saudara, yang ketiga, Tuhan menerima kita apa adanya seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Hal ini dinyatakan di ayat yang ke-13. Allah dikatakan Allah bagaikan seorang bapa yang mengasihi dan mau menerima anaknya apa adanya. Kemudian di ayat 14 berkata, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, manusia seperti debu, menyatakan kerendahan dan kesementaraan manusia hidup di dalam dunia.
betapa singkatnya hidup ini, hidup manusia di dunia ini, dan seringkali manusia itu tidak berdaya menghadapi dosa dan segala mara bahaya. Meskipun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, namun kehinaan kita, kesementaraan kita, ketidakberdayaan kita tidak menghalangi Allah untuk mengasihi dan menerima kita apa adanya. Kita memang tidak layak menerima semua kasih dan anugerah Tuhan, namun Tuhan melayakkan kita karena kasih-Nya yang besar kepada setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan, dan biarlah kita setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan memperbarui iman kerohanian kami, supaya kami terus mengalami kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk dapat setia mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.